Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, seperti biasa ya, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang semester ini jumpa lagi bersama Ibu ya di kelas 2 di pembelajaran ekonomi pertama ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 2 semester ini. Baiklah, pembangunan ekonomi. Ada kata pembangunan dan ada kata ekonomi. Ada yang tahu apa itu pembangunan? Ya, benar sekali. Pembangunan itu adalah kegiatan merubah dari hal yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, ataupun merubah hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik. Sedangkan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia, baik itu berupa produksi, konsumsi, distribusi, berupa barang maupun jasa. Jadi, pembangunan ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk memperoleh perekonomian dari tingkat yang lebih rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, poin pertama, yaitu elemen penting dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, ekonomi itu merupakan suatu proses. Yang kedua, itu ada pembangunan ekonomi sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita di suatu negara. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu tentang tujuan pembangunan ekonomi. Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi ini tujuan utamanya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di suatu negara. Namun, tujuan ini terbagi dua, ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya itu hanya meliputi hal-hal kecil seperti contohnya kecerdasan masyarakat di suatu negara, kesejahteraannya, kehidupan yang damai. Itu tujuan jangka pendeknya. Dan tujuan jangka panjangnya itu, tujuan yang kedua itu meliputi segala hal. Kesehatan masyarakat aksesnya itu mudah, pendidikan masyarakat tinggi, kesehatan masyarakat terjamin, kehidupan sosial terjamin, tidak ada lagi kriminalitas, kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di Indonesia ada 3 ketentuan dokumen tentang pembangunan. Yang pertama itu RPJP. Apa itu? RPJP merupakan kesingkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Di sini menurut dokumen, Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini periodenya itu selama 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2025. Yang kedua itu ada RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini berkisar selama 5 tahun. Periodenya itu 5 tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014. Yang ketiga itu ada RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini tahapannya itu setiap tahun, per tahun. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan di suatu negara. Yang pertama itu ada dari faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi, yang pertama, adanya
SDM, sumber daya manusia. Ya tentu saja sumber daya manusia kita sebagai manusia merupakan elemen yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Bagaimana tidak, kita sebagai manusia, kita yang akan menciptakan teknologi, misalnya kita yang akan mengembangkan teknologi, kita yang akan menjalankannya. Tentu saja manusia menjadi hal penting. Yang kedua yaitu sumber daya alam, SDA. Di sini di suatu negara, sumber daya alam itu merupakan hal yang penting. Apabila negara tersebut mampu mengelola sumber daya alam yang ada di negaranya dengan baik, maka itu akan terjadi pembangunan ekonomi yang baik pula dan akan memajukan negara tersebut. Apabila di negara itu tidak mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik, maka akan sia-sia sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Yang selanjutnya itu ada sumber daya modal. Untuk melakukan pembangunan ekonomi, tentu saja dibutuhkan modal yang sangat banyak. Tidak hanya berupa uang, tapi juga modal teknologi, modal alat-alat canggih. Tentunya hal ini akan membantu, mempermudah, dan membuat efek kegiatan itu, aktivitas lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, yang keempat dari faktor ekonomi tadi ada teknologi. Teknologi, seperti yang kita tahu, semakin canggih teknologi, akan semakin berkembang pula negara yang memproduksi teknologi tersebut. Negara yang semakin berkembang, tentu saja negara yang berkembang dan menuju maju itu tentu saja memiliki teknologi yang bagus. Dan dengan adanya teknologi canggih yang mereka ciptakan akan mempermudah, membantu pembangunan ekonomi di suatu negara. Tadi itu faktor-faktor ekonominya. Sekarang kita akan bahas tentang faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor non-ekonomi itu adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Apabila kondisi budaya masyarakat itu masih sangat tradisional, itu akan menghambat pembangunan ekonomi. Tapi apabila negara tersebut misalnya dimasuki tren budaya barat, nah hal ini akan membawa dampak baik bagi pemikiran masyarakatnya, itu akan berpikir secara modern, dan hal ini tentu saja akan membantu pembangunan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya yaitu kondisi politik. Kondisi politik juga berpengaruh pada pembangunan ekonomi, karena politik itu berkaitan dengan perekonomian suatu negara. Apabila kondisi politik di suatu negara itu sedang tidak baik, maka akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas tentang dampak pembangunan ekonomi. Dampak pembangunan ekonomi ini tentu saja ada dampak baik dan dampak buruknya. Dampak baiknya, jika pembangunan ekonomi di suatu negara itu sangat bagus, berhasil, maka kehidupan masyarakatnya juga sejahtera, pendidikan masyarakatnya tidak putus, maksudnya masyarakat mendapat pendidikan yang layak seperti seharusnya, kehidupan masyarakat itu terjamin, akses kesehatannya juga terjamin. Itu beberapa contoh dampak baiknya. Sedangkan dampak buruknya itu contohnya berkurangnya lahan pertanian yang akan menyebabkan berkurang pula pekerjaan di bidang tersebut, karena lahan untuk pertanian dialokasikan untuk pembangunan di negara tersebut. Baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi pembangunan ekonomi. Apabila ada anak-anak yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Jika tidak, untuk lebih memahami materi ini, minggu depan kita akan bentuk diskusi tentang betapa pentingnya pembangunan ekonomi di suatu negara dan bagaimana cara membangun ekonomi agar
berhasil di suatu negara. Dan sebelum memulai pembelajaran minggu depan, kita akan adakan kuis sebelum pembelajaran ya. Jadi, anak-anak diharapkan agar belajar dulu memahami materi ini baik-baik. Siapkan buku catatannya, akan Ibu periksa. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat berguna bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!